Ibu saudara sekalian, yang duduk di belakang silahkan maju. Semakin di depan berkat Tuhan semakin besar. Silahkan. Silahkan yang duduk di belakang untuk maju menempati kursi-kursi yang kosong. Mari kita mulai doa malam kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian hati yang menyembah. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami bisa datang di rumah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu Tuhan menyertai kami dan mencintai kami, sehingga kami boleh mempunyai waktu dan tubuh roh jiwa yang sehat datang di tempat ini sama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biar Kau sendiri yang bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Amin.
Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau rendahkan hati di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun di tempat ini. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. Kalau ada hadirat Tuhan, maka segala sesuatu berubah menjadi luar biasa. Yang sakit pun akan menjadi sembuh. Yang di dalam kekurangan pun akan diberkati. Karena Tuhanku sumber dari segalanya. Engkau Allah yang layak dipuja dan dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhir. Hamba-hamba-Mu yang tugas pada malam hari ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati dan pakai Tuhan menjadi alat-Mu yang indah. Keluarganya pun diberkati oleh Tuhan. Baik song leader, singer, musik, semua yang bawa firman Allah, semuanya diurapi Bapak. Baik yang kami hadir semuanya diurapi. Tidak ada satu yang ngantuk, semua boleh bersatu berdoa. Dan Tuhan semua dipanjatkan hanya Tuhan menyenangkan hati Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Dan jikalau masih ada saudara-saudara yang belum tiba, biar Tuhan tolong tibakan dengan selamat, supaya kami bisa sama-sama memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Di awal tahun ini, mari kita lebih dan lebih lagi menaruh seluruh harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia akan selalu menjawab doa kita di waktu yang tepat. Yakin dan imani Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menjawab doa.
baik, sangat baik, terlalu baik Tuhan. Sungguh kami tak dapat balas kebaikan-Mu. Kami tetap mengucap syukur, terima kasih, memuji menyembah Engkau. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus Kristus yang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan, disembah selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Mau doa syafaat untuk gereja kami ya Bapa, pusat Jalan Bromo maupun cabang-cabang seluruh Indonesia, pelosok bumi pedesaan terpencil itu. Kau pilih hamba pelayan-pelayan Tuhan, tambah hari tambah hari, tetap menjalankan visi dan misi untuk menjangkau jiwa yang belum menerapkan. Kau ini sampai banyak jiwa mereka selamatkan, dimuliakan nama Bapa. Berkati juga, cukupkan setiap hari keberkahan aku sama Tuhan. Apapun yang dikerjakan, kau berkati selalu Tuhan. Bapak, Tua MP dia masih tim gembala bersama staf-staf dari lantai dasar dan lantai 5. Kau lawat satu persatu, terutama berikan juga roh yang saleh tanpa hikmat akal bijaksana. Apa yang diprogram rencanakan oleh pusat sesuai tidak saja menjadi. Cukupkan setiap hari kebutuhan di dalam pusat. Bapak, berkati juga roh satu kesatuan buat gereja kami tidak bisa berdiri sendirian, butuh satu sama lainnya. Ikat dengan tali kasih dia Bapa, agar kami tetap bergandengan tangan, sehati sejalan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati juga Tuhan doa dipimpin oleh Julian maupun Pak David ini. Kau tambahkan hikmat, marifat, kepandaian, akal budi bijaksana, apa yang diprogramkan dilakukan sesuai dengan rencana. Terima kasih Roh Kudus, juga rumah tangga keluarga bisa Kau cukupkan semuanya Tuhan, terutama pelayan-pelayannya, tambah hari tambah heran, menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga Tuhan anak-anakmu yang menyerahkan perbulan persembahan bentuk apapun dalam sosial. Kau kembalikan dilipat kali ganda, agar hari-hari yang akan datang tetap memberi dengan sukacita dan sejahtera dari Engkau Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, mungkin ada yang sakit penyakit lemah tubuh Tuhan. Kau pilih satu persatu, kami tetap percaya Kau Allah Sang Penyembuh yang sempurna. Pilih Tuhan. Amin. Ya Bapa, Kau juga Kau pilih satu persatu, mungkin ada yang bermasalah, Kau juga berikan jawaban jalan keluar untuk mereka Tuhan. Kau tolong Tuhan. Juga serahkan bangsa negara kami Indonesia kami kasih-Mu Tuhan. Kau lawat Tuhan. Bapak Presiden dan wakilnya pejabat tertinggi sampai terendah kabinet seluruh Indonesia, terutama berkati roh takut-takut Engkau mengatur negara kami Indonesia aman, damai, sejahtera, adil, makmur, sentosa selama-lamanya, cukup sana makan. Terima kasih Roh Kudus, juga kota Surabaya kami tempat juga Kau pilih Tuhan. Pak Wijaya di rumah wakilnya, Kofifa juga berikan juga roh takut-takut Engkau agar bisa mengatur kota Surabaya aman semuanya Tuhan. Kami tetap bisa beribadah dengan leluasa untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menunaikan semuanya. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, sebentar kami juga mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, suara-Mu sendiri yang menyampaikan, Roh-Mu sendiri untuk pimpin hamba yang Kau percaya secara khusus hari untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mampu kami anak-anak Tuhan, bukan mampu mendengar aja, mengertikan apa yang disampaikan Tuhan. Roh-Mu sendiri untuk memimpin kami, hikmat dari Engkau sendiri kepandaian supaya kami mampu untuk menerima berkat firman Tuhan. Hamba-Mu Rabbul ujung rambut telapak kaki, semuanya itu Roh-Mu dan sendiri yang berbicara Tuhan. Bapa berbicara pada kami siap mendengarkan dan siap untuk melakukan di dalam nama Yesus. Bersyukur dan berdoa. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya yang menyampaikan pengumuman singkat saja bahwa besok hari Minggu setelah selesai ibadah Mandarin ada fellowship untuk anak kaum muda atau Aero Generation. Selesai ibadah Mandarin, anak-anak Aero Generation bisa tetap tinggal. Nanti kita akan fellowship bersama-sama. Besok hari Selasanya itu gantian fellowship bagi anak muda yang sudah berumah tangga atau family set di base camp kita di Tugu Kupang 13, rumah Bapak David Hari. Ya, puji Tuhan.
Malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Trihandoko. Ngundang beliau ini susahnya bukan main Bapak Ibu ya. Makanya saya bikin pengumuman, tolong hadir, yang tidak hadir yang rugi. Ya, kemarin saya pasang di status yang kontak saya banyak. Kok Isa dapat jadwalnya Pak Yakub bilang gitu. Saya cuma ngomong itu semua kemurahan Tuhan yang besar bagi jemaat Mandarin. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom semua ya. Shalom. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Sebenarnya tempat ini bukan tempat yang asing, karena saya produk asli GBPS. Saya bertobat di GBPS Semarang dan saya kuliah S1 saya juga di STAS ya, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya di sini. Jadi saya lewat di sini hampir tiap hari, dan dulu pada waktu Tante Melan juga masih memimpin, itu juga pernah saya bantu sekali lah 2 kali main musik, karena saya juga main musik yang di Rabu malam ya, kalau malam atau apa segala macam. Jadi GBPS ini rumah saya sih sebetulnya. Jadi sampai kapanpun saya sudah pindah gereja pun saya tetap menganggap bahwa this is my home. Jadi, nah bersyukur teman-teman saya juga orang-orang GBPS semuanya. Ya, oke. Nama saya Yakub Trihandoko, yang belum kenal, nama saya Yakub Trihandoko, dan dari nama saya langsung bisa ditebak saya anak keberapa. Saya anak ke-6. Walaupun namanya Yakub Trihandoko karena papa mama saya itu punya anak 6, 3 laki 3 perempuan. Jadi laki, perempuan, laki. Yang diberi nomor antrian itu cuma yang laki saja. Jadi saya laki-laki ketiga, anak terakhir. Jadi anak ke-6, laki-laki ketiga, ganteng pertama. Coba diulangi sama-sama. Anak ke-6, terus laki-laki ke-3, ganteng pertama. Nah, kita tutup dalam doa ya. Cuma itu aja, itu khotbah saya untuk malam hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, yaitu tahun baru. Nah, setiap kali kita menjalani tahun baru, saya tidak tahu apakah di sini berapa banyak yang menyambut tahun baru ini dengan ketakutan, dengan kecemasan. Jadi nilai kegairahannya menyambut tahun baru, nilainya itu di bawah 50. Nggak ada? Oke, siapa yang semangat menghadapi tahun ini, nilainya di atas 50? Ada satu beberapa ya yang tidak mengangkat tangan dari tadi. Apakah tidak ingin hidup di tahun 2024? Rasanya mati segan, hidup tidak mau, tetap hidup merepotkan orang gitu. Nah, saya punya prinsip begini Bapak Ibu, ini prinsipnya bagus sekali karena saya sendiri yang buat. Jadi begini, tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting dengan siapa kita berjalan. Amin. Saya ulang sekali lagi, tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting dengan siapa kita berjalan. Amin. Selama kita berjalan bersama dengan Gembala Agung kita yang menyerahkan nyawanya bagi kita, maka lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman. Saya ulang sekali lagi, selama kita berjalan bersama dengan Gembala Agung kita yang menyerahkan nyawanya bagi kita, maka lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman. Amin. Kita seringkali minta kepada Tuhan itu supaya jalanan kita itu dibuatnya lurus terus. Tanpa Tuhan nggak apa-apa, yang penting perjalanannya lancar gitu. Tanpa Tuhan nggak apa-apa, yang penting dalam perjalanannya kita dapat banyak berkat menyertai kita. Tanpa Tuhan nggak apa-apa, yang penting hidup kita nyaman. Dan itulah pandangan banyak orang Kristen. Maka ketika mereka mencoba untuk mengikut Tuhan dan di dalam pengiringannya kepada Tuhan, mereka menghadapi banyak masalah, banyak gejolak, maka mereka mulai kecewa dengan Tuhan karena mereka sebetulnya sedang memperalat Tuhan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Mereka sedang menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup mereka. Seharusnya yang kita lakukan adalah menggunakan hidup kita untuk menggenapi tujuan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, orang-orang
yang menempatkan perjalanan bersama Tuhan, bukan perjalanan yang nyaman, tapi perjalanan bersama Tuhan. Orang-orang itulah yang pada akhirnya bisa tenang di dalam hidupnya. Dan hari ini mari kita membaca satu bagian Alkitab yang terkenal sekali, yaitu Mazmur pasal 23. Mari kita membaca Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita membaca bersama-sama ya. Ayat yang ganjil akan dibaca oleh mereka yang masih terlilit pinjol. Yang kedua yang masih punya cicilan KPR ya. Saya kepingin tahu berapa banyak yang butuh untuk enggak ya. Yang ganjil saya baca aja, yang genap nanti Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dari kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin. Kalau kita cukup lama menjadi orang Kristen, kita pasti pernah membaca Mazmur ini, atau paling tidak kita pernah mendengarkan juga khotbah beberapa kali dari Mazmur ini. Mazmur ini diberi judul oleh penerjemah bahasa Indonesia. Judul itu tidak ada di naskah aslinya. Ini adalah bantuan dari para penerjemah. Nah, dalam bahasa Indonesia judulnya begini, Tuhan Gembalaku yang baik. Tapi sebetulnya saya dari dulu bingung dengan judul ini. Kenapa? Karena menurut saya judul ini hanya menjelaskan ayat 1 sampai 4. Saya bingung ayat yang kelima. Karena ayat yang kelima begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Coba bayangkan, seandainya Tuhan itu gembala, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Itu bayangannya seperti apa? Jadi Tuhan kasih kita makan rumput gitu kan ya. Depan kita itu serigala, singa, harimau gitu kan ya. Jadi kita makannya itu dengan was-was begitu kan ya. Apakah itu maksudnya di sini? Lalu gini, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Untuk apa domba-domba kepalanya dikasih minyak? Minyak itu tahu artinya apa? Parfum. Untuk apa domba dikasih parfum? Walaupun dikasih parfum, namanya kambing tetap perengus, bau nggak enak, dikasih parfum tambah nggak enak gitu. Yang bau badannya nggak enak katakan amin. Nah, jadi saya dari dulu tuh bingung untuk apa kepalanya itu dikasih minyak. Terus gini, pialaku penuh melimpah. Piala itu cawan minum. Pernah tahu domba dikasih minumnya pakai cawan? Enggak dong. Domba itu pokoknya kalau ketemu sungai gitu aja langsung nunduk, langsung minum, nggak perlu pakai cawan. Sehingga saya bingung dari dulu, ayat 5 ini maksudnya apa? Nah, setelah saya tahu bahwa yang memberi judul itu bukan pemazmur, bukan penulis Alkitab, yang memberi judul itu adalah para penerjemah, maka saya boleh beda sama mereka. Kalau sama penulis Alkitab saya nggak berani beda ya kan, gitu. Nah, tapi karena yang memberi judul para penerjemah, maka saya mengusulkan sebetulnya judulnya itu bukan Tuhan adalah gembalaku, tapi ada tambahannya. Tuhan adalah gembala dan rajaku. Nanti saya akan menerangkan ayat yang kelima ini sebetulnya berbicara bukan tentang domba dan gembala, tapi bicara tentang raja dan semua petinggi-petingginya yang sedang merayakan kemenangan perang, sementara musuh-musuh yang ditawan itu hanya bisa menonton perjamuan makannya. Nanti saya akan terangkan lebih jauh di situ. Nah, tapi saya ingin menegaskan begini, bahwa Mazmur ini bicara tentang Mazmur Tuhan sebagai gembala dan Tuhan sebagai raja.
Di dalam tulisan kuno, saya menyebutkan ini supaya kelihatan pintar aja, setelah itu dilupakan. Di dalam tulisan-tulisan kuno Alkitab dan di luar Alkitab, sebetulnya figur gembala dengan raja itu dekat sekali. Kalau bicara tentang raja, raja itu gembala untuk rakyatnya gitu. Gembala itu ibarat raja untuk domba-dombanya. Jadi konsep tentang raja dan konsep tentang gembala itu adalah konsep yang memang sangat dekat sekali. Kalau kita bicara misalnya begini, Pendeta almarhum Isa Liulaini Santoso, langsung yang papat di pikiran kita, nggak usah jawab, saya langsung bisa jawab. Satu mesti doa, dua mesti putih-putih. Betul nggak sih? Tiga hidupnya sederhana, betul nggak sih? Tiga itu yang saya ingat langsung. Saudara pasti begitu mendengar nama Om Isa, saudara juga pasti mikirkannya cuma tiga itu, benar nggak sih? Ada yang ngomong gini, Om Isa Liulaini Santoso gitu banyak, kaya raya. Nggak ada. Itu pendeta sekarang yang suka ngumbar kemewahan. Bener nggak sih? Yang suka pakai bajunya mahal-mahal gitu kan, itu nggak ada ceritanya di tradisi GPPS. Hamba Tuhan menyombongkan kekayaan, nggak ada. Sekarang ini makanya kalau saya lihat teman-teman saya, wah ngopi di Starbucks aja masuk medsos. Kalau ngopinya di warkop Giras nggak masuk di medsos, saudara ya, masuk di Starbucks itu loh saudara, itu rasanya kayak bangga banget gitu kan ya. Apa sih yang dicari sebetulnya? Nggak gitu deh. Maka ketika kita bicara tentang tradisi di BPS, kita bicara tentang doa, kita bicara tentang kesucian hati, kita bicara tentang kesederhanaan hidup. Dan sayangnya tiga hal itu sudah hilang. Itu makanya kita perlu doakan terus supaya kita semua orang-orang di BPS ini kita kembali kepada tradisi akar kita. Amin. Amin. Kita bicara tentang doa, kita bicara tentang kesucian hidup, kita bicara tentang kesederhanaan hidup. Jangan lagi bicara tentang ikut Tuhan kaya raya, ikut Tuhan pasti enak dan sebagainya. Itu bukan ajaran dari Alkitab dan itu juga bukan ajaran dari kita. Raja dan gembala itu dekat sekali. Dan saya bersyukur karena Mazmur yang bicara tentang Allah sebagai gembala dan sebagai raja ditulis oleh Daud. Kenapa saya bersyukur ditulis oleh Daud? Karena Daud sendiri adalah seorang gembala, lalu dia juga seorang raja. Jadi ketika dia memberitahukan kepada kita Mazmur ini, itu muncul dari pengalamannya Daud. Saya pernah membaca sebuah tulisan seorang pilot Kristen, dan dia nulisnya begini, Tuhan adalah pilotku. Dan dia paling paham tuh di pilot, bener gak sih? Kalau saudara ada di pesawat gitu kan, terus kan diomongin kan ya, wah nanti kalau terjadi apa-apa melakukan ini itu. Siapa yang seringkali merasa gini, alah paling gak banyak gunanya. Kalau kecelakaan ya tetap gak sempat melakukan itu, bener gak sih? Apalagi kalau kita mikir gini, wah nanti kalau terjadi apa-apa kecelakaan, wah dapat asuransi kematian, wah 100 juta rupiah, senang. Tapi saudara lupa mengeluarkan pelampung, itu dendanya 200 juta. Jadi masih tekor 100 juta. Enggak ya, bukan itu cuma guruan aja. Coba tiap kali kalau saudara lihat di situ kan ya, mengeluarkan jaket pelampung gitu kan ya, itu didenda 200 juta atau dipenjara gitu kan. Kalau meninggal dapat asuransinya 100 juta kan bocuan masih ada. Jadi ketika ada orang yang menulis begini, Tuhan adalah pilotku dan dia seorang pilot, saya bisa paham dan saya ngerti banget. Suatu ketika saya sedang menolong anak seorang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhannya itu mau cerai dengan istrinya dan anaknya waktu itu masih remaja. Orang-orang banyak bilang begini, sudahlah kamu kan ditangani Pak Yakub Triondoko YTH, biarkan anakmu ketemu sama dia juga. Orangnya ketemu saya dan ngomong gini, Pak sorry Pak, percuma anak saya ketemu sama Pak Yakub. Kenapa? Pak Yakub pasti nggak bisa paham. Kenapa? Anak saya ini nggak punya figur papa. Anak saya ini walaupun ada papa di rumah, tapi dia nggak pernah merasakan kehadiran papa, dan Pak Yakub nggak mungkin bisa paham. Lalu saya cerita sama dia, Cik, saya ini juga punya papa, pengangguran lagi, ada di rumah terus, tapi nggak pernah saya rasakan kehadirannya. Lebih parah, saya tinggal bersama dengan mama kandung saya, dan saya tinggal bersama dengan ibu tiri saya.
bertahun-tahun saya bermain bersama adik-adik tiri saya. Lalu saya ceritakan broken home dalam rumah saya. Langsung dia berubah, tanya gini, Pak Yakub hari ini bisa ketemu anak saya? Kenapa? Dia sangat senang anaknya ketemu dengan saya. Karena dia yakin saya bisa paham anaknya. Karena saya pernah berada di posisi yang sama. Daud mengajarkan kepada kita di Mazmur 23 ini, nanti kita lihat bersama-sama. Tuhan itu gembala dan Tuhan itu juga raja. Daud dulu adalah gembala, lalu dia menjadi raja. Jadi saudara, percayalah, apa yang ditulis dia muncul dari pengalamannya dia. Dan pengalamannya dia bersama dengan Tuhan adalah pengalaman yang sama yang Tuhan beritahukan kepada kita. Mungkin bentuk konkret pengalamannya beda, tapi penyertaan Tuhannya selalu sama. Dan sekarang mari kita lihat ya, bagian pertama dulu, Tuhan adalah gembala kita. Mari kita membaca ayat 1-4. Maafkan malam ini saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar karena waktunya tidak mencukupi. Saya bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Indonesia menerjemahkannya takkan kekurangan aku. Kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya bisa takkan kekurangan aku, tapi juga bisa artinya begini, aku tidak mengingini sesuatu atau aku tidak memiliki kebutuhan apapun. Jadi Tuhan adalah gembalaku itu bukan berarti begini, apapun yang saya mau Tuhan sediakan, bukan. Tuhan adalah gembalaku itu maksudnya gini, bersama dengan Tuhan aku tuh puas. Tuhan adalah gembalaku menyediakan apa? Yang pertama, menyediakan kepuasan, bukan kemakmuran, bukan kecukupan, tetapi kepuasan di dalam Tuhan. Kalau tidak percaya, coba kita baca ayat yang kedua ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya, I shall not in want. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Coba saudara pikirkan, kalau domba ketemu padang rumput, yang dilakukan domba apa? Benar sekali. Tapi domba di sini tidak. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kaget nggak sih? Harusnya itu kan Tuhan adalah gembalaku, Ia membawa aku ke padang rumput hijau supaya aku bisa makan dengan kenyang. Tidak. Pemazmur tidak bilang begitu. Pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak punya keinginan, nggak punya kebutuhan. I shall not in want. Kenapa? Karena sudah puas bersama dengan Tuhan. Bahkan gambarannya, ketika domba-domba itu melihat padang rumput, mereka itu berbaring, saudara. Nggak ribut makan, berbaring. Itu bicara tentang kepuasan. Bukan cuma bicara tentang punya kebutuhan terus dipenuhi oleh Tuhan. Bukan. Kalau gembala bicara tentang dombanya punya kebutuhan, dikasih kebutuhan, maka gambarannya seharusnya Ia membimbing aku ke padang rumput supaya aku makan dengan kenyang. Tidak. Penekanannya bukan di situ. Penekanannya itu seolah-olah begini. Kalau bersama dengan Tuhan, bahkan padang rumput pun bukan sesuatu yang penting lagi untuk kita. Kenapa? Padang rumput itu cuma tempat untuk berbaring aja. Kita tuh puas bersama dengan Tuhan. Saudara, kadang-kala kesulitan kita itu adalah kepuasan di dalam Tuhan. Kita tuh seolah-olah merasa kalau memiliki Tuhan saja nggak cukup. Kita nggak bisa seperti Asaf yang mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku terus dan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Bisa nggak kita ngomong seperti Asaf? Tuhan, walaupun aku kehilangan segala sesuatu, tapi kalau punya Engkau itu cukup bagiku. Banyak orang Kristen sekarang nggak bisa ngomong gitu, soalnya Tuhan, kalau Engkau nggak ngasih aku ini itu, gak Tuhan-Tuhanan. Betul ya? Banyak orang Kristen gampang kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku ikut Tuhan, terus kok nggak kaya-kaya? Gak sungkan tak Tuhanmu aja gak kaya. Yesus tuh gak kaya. Siapa bilang Tuhan Yesus kaya? Wong dia bayar biaya baik Allah saja gak bisa loh.
waktu ditagih biaya bait Allah, kan orang-orang ngasih omongan, oh Yesus sama murid-muridnya nggak pernah bayar biaya bait Allah. Yesus bilang, supaya kita nggak jadi batu sandungan, ayo kita bayar. Loh tapi nggak punya duit, gampang, mancing, nanti ikan pertama buka mulutnya, ada koin uang di situ. Wah, karena ikannya dari Tiongkok itu. Pokoknya ada uang disamber gitu kan saudara ya. Nggak apa-apa ya, ini nggak rasis karena saya Tionghoa ya saudara ya. Kalau bukan Tionghoa ini rasis banget ya. Orang Tionghoa itu jangan salah ya. Walaupun matanya sipit saudara, uang jatuh jarak 2 kilo tahu dulu. Yesus itu miskin, makanya saya selalu di mana-mana ngomong gini, saudara dengerin baik-baik ya. Saya selalu kritik gereja-gereja itu, saudara. Makanya saya heran, saya kok tetap dipanggil khotbah di sana. Saya selalu ngomong begini, banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja, mentalitasnya Gunung Kawi. Tiap minggunya ke gereja nih, gitu. Tapi mentalitasnya Gunung Kawi. Tuhan itu dianggap pesugihan gitu, saudara. Kalau ikut Tuhan harus sugih, harus sembuh, harus ini, harus itu. Kalau enggak, ngapain ikut Tuhan yang itu? Ikut Tuhan yang lain aja, gitu. Tidak sih. Saudara ikut Tuhan, saudara bicara tentang kepuasan di dalam Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan adalah harta saudara yang paling berharga. Saudara kehilangan semua, memiliki Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Tuhan adalah gembala kita, itu bicara tentang yang pertama, kepuasan. Amin. Bicara tentang kepuasan. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan adalah gembala kita, itu bicara tentang apa? Bicara tentang ketenangan, saudara. Bicara tentang ketenangan. Mari kita baca ayatnya sekali lagi ya. Saya bacakan ayat yang kedua. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Wah, saya dulu membaca ini juga bingung. Gembala membawa dombanya ke air yang tenang. Air yang tenang itu air apa? Air danau. Dulu saya juga mikirnya gitu, mungkin dibawanya ke danau gitu kan ya. Tapi danau itu tempat yang berbahaya karena danau itu dalam. Jadi nanti kalau dia minum terpleset gitu. Apalagi kalau pas lagi pacaran aja sama kambing kan, domba kan bucin-bucin gitu kan gitu. Apalagi pas selfie terus terpleset gitu kan. Apalagi kalau selfie-nya anak muda itu pakai angle-ku bukan yang kanan gitu. Angle-ku yang kiri gitu. Nanti kalau yang kiri aku kelihatan lebih cantik daripada yang kanan gitu. Nah itu anak muda ya, pahami aja anak muda begitu. Kalau orang tua cara foto aja lain. Kalau orang tua selfie ya gini, foto cepet. Pantai yang indah. Saya lihat hasilnya, pantainya nggak kelihatan wajahnya semua itu. Satu layar itu wajahnya semua. Karena saya tahu itu teman saya hamba Tuhan juga gitu, saudara. Foto gini, cepat. Lalu tulisannya gini, sedang di bandara. Saya cari bandaranya yang mana? Gitu. Akhirnya saya tafsirkan, bandaranya itu jidatnya dia, saudara. Karena besar sekali, luas sekali. Mohon ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau foto pantai wajah kita nggak perlu keluar saya. Karena kan ngomongnya pantai, bener nggak ya? Ya harusnya pantai itu yang lebih kelihatan daripada wajah kita kan. Dalam hal itu saya suka anak-anak muda sih kalau foto. Anak-anak muda itu pintar kalau foto. Orang tua tuh loh, nggak bisa gitu saudara. Apa? Foto salah terus ya kan? Gitu. Apalagi kalau foto musuh modelnya gini, oh gitu. Bosan banget gitu loh. Foto gini terus nggak ada model lain, tak selain jempol gitu kan ya. Nggak tahu nanti beberapa bapak-bapak itu kalau foto gini. Memang mau foto KTP gitu kan. Udahlah, kita sudahi pembicaraan tentang foto ya. Intinya adalah begini saudara, ini bukan bicara tentang danau. Karena kalau danau itu nanti berbahaya. Walaupun danau airnya tenang ya. Ini bukan bicara danau. Dulu saya berpikir gini, ini mungkin bicara tentang air comberan. Karena air comberan itu kan tenang ya, nggak gerak kemana-mana. Wah ini pasti air comberan gitu kan. Oh enggak lah, air yang tenang itu maksudnya apa? Nah kalau kita belajar kitab Mazmur, kita bandingkan kata tenang berkaitan dengan air. Air yang arusnya tenang itu seringkali dikontraskan dengan lautan yang bergelora. Lautan yang bergelora itu tempat yang tidak aman, tempat yang benar-benar menakutkan untuk para domba. Sedangkan air yang tenang itu sebetulnya ini
Saudara tahu kalau di padang gurun itu seringkali ada oase gitu loh, ada sungai-sungai kecil, wadi, ada sumber mata air. Nah, airnya itu tenang dalam arti apa? Arusnya itu pelan. Arusnya itu pelan, sehingga domba-domba bukan cuma bisa minum, tetapi menyegarkan jiwa domba-domba itu. Ketika menemukan padang rumput, rumputnya bukan cuma dimakan, tapi dijadikan apa? Tempat berbaring. Itu bicara tentang ketenangan, bukan cuma tentang kepuasan, tapi tentang ketenangan. Karena Tuhan itu selalu menyegarkan jiwa kita. Menemukan air di padang gurun, Tuhan selalu sediakan itu, saudara. Tuhan selalu sediakan itu. Jangan khawatir, Tuhan itu rahmatnya selalu baru untuk kita. Saudara, kalau tiap malam saudara tuh merasa gini, Tuhan itu kok berat banget. Percayalah, itu pengalaman yang normal untuk orang-orang Kristen. Itu pengalaman yang normal, nggak apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan janji pagi-pagi rahmat Tuhan selalu baru. Kenapa selalu diberikan tiap pagi? Supaya seger, supaya kita itu tenang, seger gitu loh, saudara. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuma bicara tentang kepuasan, tapi tentang ketenangan dalam arti kesegaran. Kita ini ibarat domba, kita ini sudah jalan jauh di tengah terik matahari dan sebagainya. Kita ini bukan cuma butuh rumput dan butuh air minum, tapi kita butuh istirahat. Amin. Butuh berbaring di padang rumput itu loh, merasa tenang, disegarkan oleh Tuhan. Ketika melihat air, bukan cuma diminum, tapi main-main di air itu. Kenapa? Supaya jiwa kita segar. Supaya jiwa kita tuh segar. Gak apa-apa malam-malam saya kadang-kala begitu kok, saudara. Saya kadang-kala itu ya, malam bisa menutup mata saya. Saya kadang-kala berkata begini, Tuhan, terima kasih. Akhirnya malam ini bisa aku tutup. Rasanya berat banget. Siapa di sini yang jalani harinya kayak berat banget? 24 jam tuh rasanya kayak satu abad gitu. Nggak selesai gitu. Ibarat baterai itu kayak kita merah terus gitu, saudara. Nggak apa-apa, karena pada waktu kita tidur, Tuhan itu sedang mengecharge kita. Amin. Nanti pagi bangun melihat rahmatnya baru. Selalu melihat rahmatnya baru. Itu yang penting buat kita, saudara. Saya ini kalau disediakan makanan yang baru tiap hari, wah bersyukur. Kenapa? Karena dulu saya jadi mahasiswa praktek di beberapa gereja, saudara. Waduh, pengalaman saya, makan itu susahnya setengah mati, saudara. Sekarang ini saya susah berhenti makan. Dulu susah makannya. Saya pernah berada di satu tempat pelayanan itu, saudara. Itu tiap hari dipanasin terus makanannya. Jadi dari berkuah. Besok itu menunya sama. Dipanasi lagi gitu loh, saudara. Makanya kalau ada orang-orang jemaat mantan saya manas-manasin saya tenang. Karena sudah biasa makanan saya dipanas-panasin. Itu dari berkuah sampai kuahnya habis, saudara. Sampai percayalah ya, sampai kuahnya habis. Terus di atasnya itu ada jamur-jamurnya putih-putih. Makanya kalau saya pergi sekarang ke restoran ditanya mau topping jamur, saya bilang jangan, karena dari dulu toppingan saya selalu jamur, saudara. Yang putih-putih itu, jadi cara makannya gini loh, saudara. Yang atasnya itu diambil, tutup gini, terus bawahnya kita makan, terus tutup lagi, jamurnya tambah tebal, buat lagi, makan lagi. Dan itu makanan yang sama, saya bisa lihat selama seminggu. Kalau nggak habis, nggak diganti menunya, saudara. Maka ketika saya membaca rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi, wah saya paling tahu apa artinya, saudara. Karena tiap kali bangun pagi udah ngerti menunya apa. Nggak ada yang baru. Saya dulu di asrama stas, saudara. Saya loh tutup mata bisa nebak sarapannya apa. Karena kalau nggak tempe satu sama kecap, tahu satu sama kecap, terus buncis sama kecap, nggak mungkin sarapan di luar itu, nggak mungkin, impossible, saudara. Pagi-pagi ada opor ayam, wah semua bisa semaput semua, saudara. Kaget, syok, tekanan darahnya, langsung pembuluh darahnya pecah semua, otaknya geser. Nanti makan siang sudah bisa nebak makan siang kalau nggak kangkung sama pindang gitu, saudara. Nanti kangkungnya diganti kacang panjang.
tetap sama pinggang, saudara. Makan ayam, daging ayam zaman saya dulu kuliah di Stas, seminggu cuma sekali, hari Jumat. Kenapa? Karena puasa. Pagi siang puasa, duitnya digabung untuk beli ayam gitu. Makanya sampai sekarang saya kalau melihat ayam itu kayak aduh kangen banget gitu saudara. Karena ayam itu kemewahan gitu saudara. Saya bisa paham sih, hidup itu sulit, pelayanan itu sulit. Tapi Tuhan sebagai gembala, Tuhan memberikan kepada kita kepuasan, Tuhan memberikan kepada kita kesegaran, ketenangan, kesegaran gitu. Dan nah ini jangan khawatir ya. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita keamanan. Mari kita membaca di dalam Mazmur 23 saudara, ayat 3b dan 4. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Coba perhatikan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Gembala memimpin domba di jalan yang benar. Jalan yang benar itu jalan yang apa? Lurus. Ya, kita mikir jalan yang benar adalah jalan yang lurus gitu kan ya. Kalau yang lurusnya pas gunung, lurus terus aja, tabrak aja gitu kan ya. Lurusnya itu sarang singa, lurus tabrak terus gitu kan ya. Apa sih maksudnya jalan yang benar ini, saudara? Saya bersyukur ya, ketika saya membaca Tuhan itu menuntun kita di jalan yang benar, tidak selalu di jalan yang lapang. Karena jalan yang lapang belum tentu jalan yang benar. Tuhan tidak menuntun kita di jalan yang nyaman, karena yang nyaman belum tentu benar. Tuhan selalu menuntun kita di jalan yang benar, dalam arti jalan yang pada akhirnya membawa kita kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu namanya jalan yang benar. Dia tahu jalan yang benar yang mana. Dia akan selalu memimpin kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Yang setuju katakan amin. Nah, tapi itu pertanyaan jebakan dari saya. Memang jalannya benar, membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi jalan yang benar itu kadang-kala harus melewati lembah kekelaman. Jalan yang benar itu seringkali memang harus melewati lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi itu jalan yang benar. Makanya saya katakan, Tuhan tidak berjanji kepada kita membawa kita kepada jalan yang lapang, tidak. Kepada jalan yang nyaman, tidak. Tapi Tuhan selalu membawa kita kepada jalan yang benar, saudara. Dan ketika kita percaya jalannya dia benar, kadangkala dia membawa kita ke lembah kekelaman, nggak apa-apa. Tapi saudara ingat ya, ayatnya cuma begini: sekalipun aku berjalan, bukan ngontrak ya, bukan ngekos di sini, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi gambarannya itu begini, saudara. Kadang-kala gembala yang baik itu tahu tempat padang rumputnya mana, tapi dia karena dia tahu, dia juga mengerti bahwa kadang-kala harus melewati lembah kekelaman. Jalan lain tidak membawa pada padang rumput, hanya jalan ini lembah kekelaman. Lalu dia bawa, dan gembalanya itu ada di depan. Dia membawa gada, membawa tongkat, supaya kalau ada binatang buas, dia bisa bunuh binatang buas itu, supaya domba-dombanya aman di lembah kekelaman. Soalnya kadang-kala jalan yang benar itu adalah jalan kekelaman. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen mentalitasnya itu adalah menjauhi penderitaan, menjauhi penderitaan. Berapa kali saya diundang khotbah di berbagai gereja, selalu begini kalau awal ibadah ya, untuk mereka yang tidak bisa ibadah karena ada halangan, Tuhan hancurkan halangan itu. Nah kalau halangannya anaknya sakit, yang dihancurkan apa? Kita kadang-kadang jadi orang Kristen yang mentalitasnya itu tempe gitu loh, saudara. Bukan berarti tempe tidak enak, tapi mentalitas kita itu adalah gini: pokoknya ikut Tuhan, saya nggak mau menderita. Ikut Tuhan, saya nggak mau menderita, saya nggak mau menderita. Padahal sebetulnya jalan penderitaan itu adalah jalan yang benar. Seringkali memang harus melewati begitu, saudara. Mau melayani Tuhan, ya memang harus menderita. Melayani Tuhan maunya nyaman, bagaimana sih ceritanya? Saya berapa kali ngomong kepada hamba-hamba Tuhan yang muda itu, saudara.
Seringkali dikit saya pernah dengar ada hamba Tuhan ditawari baru nikah, belum punya anak, ditawari tinggal di apartemen luasnya 36 meter persegi. Ngomongnya, kok kecil banget ya. Saya aja dulu di Amerika punya anak satu, saudara. Apartemen saya kamarnya 3x4, kamar mandinya di luar. Ya nggak apa-apa, itu namanya harga pelayanan. Saya dulu melayani gelandangan di JMP situ loh, saudara. Saya itu melayani di sana, naik bis, ngumpulin duit sendiri, nahan kepengen beli bakso B2 itu di depan. Saya tahan, sebab kalau saya beli bakso, saya nggak bisa membelikan pensil, kertas, buku untuk gelandangan. Saya tahan duit saya pelayanan main musik, kalau dapat saya nggak pakai untuk diri saya sendiri. Begitu saya dapat dari pelayanan musik keliling-keliling, saya kumpulkan untuk apa? Untuk gelandangan-gelandangan itu, misalnya. Pernah saya nggak pernah punya duit untuk naik bis. Saya itu sampai sapu seluruh asrama. Sampai orang bingung, dipikir saya kesambet setan, saya males dulu di asrama. Tiba-tiba kok rajin nyapu semua seluruh asrama. Padahal yang saya sapu itu tujuannya cuma satu, kalau menemukan uang. Jadi saya sapu-sapu, terus ketemu uang 100 perak. Waktu itu bis Damri cuma 100 perak. Saya pegang duitnya, saya masih ingat itu, saudara. Saya itu berlutut nuangi sama Tuhan. Terus saya ngomong gini, Tuhan terima kasih, aku ke sana nggak perlu jalan kaki. Saya pergi ke sana melayani mereka, tapi pulangnya siang jalan kaki, tetap JMP sampai sini, saudara, jalan kaki. Dan saya nggak pernah sekalipun ngeluh, karena saya justru bersyukur Tuhan memakai saya di tengah pelayanan yang sulit. Makanya saya heran kalau hamba Tuhan sekarang ini, saudara, rapuh banget. Hamba Tuhan kekurangan, ngomel sana sini, ngomong di medsos gitu kan. Saya punya kekurangan begini, tapi saya percaya Tuhan akan sediakan. Kalau kamu percaya Tuhan sediakan, jangan ngomong di medsos. Kalau ngomong di medsos namanya ngemis, ngerti nggak sih? Bener toh? Rasanya nggak bahaya kan saya ngomong gini? Banyak hamba Tuhan tuh mentalitasnya gitu, saudara. Menderita dikit protes sama Tuhan, no. Tuhan gembala kita, memang Tuhan nggak pernah janjikan jalan yang lapang, jalan yang nyaman. Dia janjikan jalan yang benar. Amin. Tuhan sebagai gembala menyediakan kepada kita kepuasan, ketenangan atau kesegaran. Yang ketiga adalah keamanan. Apapun keadaan kita aman bersama Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa merasa aman? Nah, ini dia. Saya mau kasih tahu ya. Jadi begini, saya punya prinsip hidup begini. Persoalan saya yang terbesar yaitu dosa, sudah dibereskan Tuhan di kayu salib. Ketakutan saya yang terbesar yaitu maut atau kematian, sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Jadi kalau persoalan saya yang terbesar dan ketakutan saya yang terbesar sudah dihandle oleh Tuhan, apa lagi sih yang membuat saya perlu takut? Benar nggak sih? Persoalan terbesar kita bukan kemiskinan loh. Persoalan terbesar kita dosa. Setuju? Persoalan terbesar kita bukan yang lain. Persoalan terbesar kita adalah dosa. Dan persoalan dosa itu sudah dibereskan Tuhan di kayu salib. Ketakutan kita terbesar bukan masa tua, nanti bagaimana sakit-sakitan. Penyakit bukan ketakutan kita yang terbesar, saudara. Ketakutan kita yang terbesar adalah maut, kematian secara rohani. Dan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Makanya kita selalu tenang bersama dengan Tuhan ya. Tenang Bapak Ibu ya. Jangan usah terlalu takut nanti tua bagaimana gitu kan. Saya tuh kalau ketemu banyak orang tua ya, pertanyaannya sama orang tua tuh. Mesti tanya gini, Pak Pendeta, nanti kalau saya tua bagaimana ya Pak? Loh, kok nanti? Sekarang aja udah tua kok anjingnya gitu. Enggak, maksud saya bukan gitu Pak Pendeta. Maksud saya ini nanti takut matinya itu kayak apa gitu loh. Terus saya selalu nasihatin, nggak usah takut matinya cara apa. Mati itu nggak perlu latihan, nggak perlu gladi bersih. Bener nggak sih? Ya mati itu nggak perlu latihan, nggak perlu gladi bersih. Tiba-tiba bisa gitu aja ya. Anak saya yang kedua itu pernah itu waktu kecil mainan gitu kan ya. Itu mainan di Pandaan itu, di Taman Dayu, air itu, sliding, wah terowongan air itu. Terus kokonya ngomong gini, Pak bisa nggak pakai pelampung nggak? Boleh, di pojok sana. Terus adiknya bilang boleh juga nggak Pak? Nggak bisa, kamu terlalu kecil, kamu tetap pakai pelampung. Papa jaga koko ya di pinggir sana. Oh saya jaga kokonya keluar barengan sama dia. Kokonya keluar,
tanpa pelampung. Anak saya kedua keluar, pelampungnya mencelak, saudara, lepas pelampungnya, dan dia ada di tengah. Jadi saya selamatkan dua anak sekaligus kan. Jadi saya pegang satunya, cepet-cepet saya taruh di situ. Anak saya yang kecil mau mati gitu. Saya cepet nyelam gitu kan. Terus saya selamatkan anak saya sampai nggak bisa reaksi apa-apa. Wajahnya merah, dadanya saya dorong gini. Akhirnya keluar air. Waduh, saya tenang. Terus setelah itu dikasih minum. Nah, kalau orang Indonesia kan ngerti toh, minumnya apa coba? Teh manis hangat. Jadi kecil gitu orang Indonesia. Jatuh, oh jatuh ya, jadi mama bikinkan teh manis hangat. Bener nggak sih? Nanti takut apa? Sini demam ya, panas ya, mama bikinkan teh manis hangat. Makanya anaknya kalau besar gini, mah aku diputus sama pacar, sini mama bikinkan teh manis. Seolah-olah teh manis hangat itu sumber semua solusi untuk semua masalah ya kan. Padahal itu sumber segala masalah, makanya diabetes ya kan. Bagaimana nggak diabetes? Takut dikit teh manis, apa dikit teh manis, jatuh teh manis, apa teh manis, tuanya nggak diabetes, bagaimana caranya ya kan. Anak saya itu akhirnya setelah minum saya tanya, namanya kan Aurel, panggilannya Yeyel. Saya tanya, Yeyel tadi takut nggak? Takut. Loh, takut apa? Takut mati tak? Enggak. Takut apa? Takut masuk neraka tak? Enggak mah. Papa kan ajarkan kalau percaya Yesus masuk surga. Jadi Yeyel tadi takut apa? Ya papa ini salah, dia bilang. Loh, ya takut apa? Ya itu takut. Caranya mati bagaimana? Karena papa nggak pernah ngajarin caranya mati katanya. Anak kecil polos ya. Dia tanya gitu. Nggak usah khawatir ya. Mati cara apapun, yang paling penting setelah mati kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang saya akan dengan cepat menjelaskan Tuhan adalah gembala itu ayat 1 sampai 4. Sekarang kita lihat Tuhan sebagai raja, tidak panjang ya. Mari kita lihat ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ini gambarannya bukan Tuhan sebagai gembala dan kita domba. Ayat 5 ini bicara tentang Tuhan adalah raja yang merayakan kemenangan perang. Dengan cara apa? Semua petingginya, semua prajuritnya itu diajak untuk perjamuan. Dan biasanya kalau mereka lagi makan-makan merayakan kemenangan, musuh-musuhnya yang ditawan itu, mereka itu ditaruh di satu tempat, dirantai, dan mereka melihat orang yang menang merayakan kemenangan. Bahkan yang paling parah biasanya yang dilakukan begini, raja yang dikalahkan, jenderal, prajurit yang dikalahkan, itu disuruh berlutut di depan tahta para raja dan panglima yang menang. Lalu mereka disuruh berlutut di rantai, kakinya yang menang ditaruh di kepala yang kalah. Sambil makan enak ditaruh di situ, sehingga musuh-musuhnya itu cuma lihat-lihat gini tapi nggak bisa makan gitu. Ngerti nggak sih? Cuma bisa lihat-lihat tapi nggak bisa ikut makan. Itu gambarannya di sini, saudara. Mungkin gambarannya agak sedikit, kok keterlaluan ya menurut konsep kita modern. Memang sedikit keterlaluan, tetapi konsep dulu wajar semacam itu. Kalau menang perang, musuhnya dipermalukan, saudara. Kenapa? Ya memang itu budayanya waktu itu. Jadi Tuhan sebagai raja, Tuhan itu memberitahu kita begini, saudara. Jangan khawatir. Mungkin orang lain mau menjatuhkan kita, jangan bales. Mungkin orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan bales. Nanti ada waktunya Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Ada waktunya Tuhan mempermalukan musuh-musuh kita, saudara. Biarin aja. Bukan tugas kita untuk mempermalukan mereka, benar? Kalau difitnah jangan bales memfitnah, saudara. Kalau orang lain berbuat jahat, jangan bales jahat. Kita percaya bahwa peperangan itu miliknya Tuhan. Tuhan yang berperang bagi kita, bukan kita. Nanti kita akan melihat hasilnya. Orang-orang yang dulu memusuhi saya, saudara, pada akhirnya menjadi teman-teman saya. Jangan membalas, jangan membalas. Kasihi mereka terus, doakan mereka terus, amin. Kalau ada orang yang menyakitkan kita, doakan terus, amin. Berkati orang itu terus, sehingga pada akhirnya kita akan melihat Tuhan beserta dengan kita. Dan bagian yang paling kita sukai ayat 6. Kenapa paling kita sukai? Karena ayat yang terakhir. Setiap jemaat paling suka ayat yang terakhir ya. Tiap dimanapun gereja kalau ditanya dari poin-poinnya khotbah tadi yang paling bagus yang mana? Terakhir.
Ayat mana yang paling berkesan? Terakhir. Karena terakhir sebentar lagi selesai gitu ya. Tapi saya lihat ya jemaat di sini nggak begitu ya. Saya bersyukur jemaat di sini waktu saya bilang terakhir tuh wajahnya sedih. Kalau nggak dari tadi terakhirnya. Ya. Oke, mari kita membaca ayat 6 bersama-sama kali ini ya. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan baik-baik, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kita seringkali yang terjadi itu bukan kebajikan dan kemurahan mengikuti kita, tapi kita itu yang mengikuti kebajikan dan kemurahan. Kata mengikuti di situ seringkali dipakai untuk musuh yang mengejar orang lain untuk dibunuh. Jadi bukan sekedar mengikuti, tetapi mengejar. Dan kita dalam hidup kita seringkali kita salah mengejar. Kita mengejar kebajikan, mengejar kemurahan. Kita kejar terus berkat Tuhan. Kita terus kejar. Padahal yang Tuhan inginkan dari kita bukan kita mengejar kebajikan, bukan mengejar kemurahan. Yang Tuhan inginkan dari kita diam. Diam di dalam rumah Tuhan. Biarkan kebajikan dan kemurahan itu yang mengikuti kita. Amin. Kalau saudara mengejar berkat-berkat Tuhan, saudara akan kehilangan Tuhan. Saudara harus berani berkata, Tuhan adalah hartaku satu-satunya yang paling berharga. Jangan mengejar berkat Tuhan, karena semakin saudara mengejar berkat Tuhan, semakin saudara jauh dari rumah Tuhan. Tuhan cuma ingin kita diam di rumah Tuhan, puas bersama dengan Tuhan, disegarkan oleh Tuhan, tenang bersama dengan Tuhan. Pikiran kita di tahun yang baru itu jangan mikirnya berkat, jangan. Udah tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Masa tua kita jangan terlalu bingung dengan banyak hal. Saya mau tutup dengan nasihat ini ya, untuk kita yang sudah berusia lanjut. Seringkali kita punya banyak pergumulan. Salah satunya adalah kita ini selalu merasa kita ini nggak punya arti, merasa kayak aduh saya ini tua nggak bisa apa-apa, merepotin orang, saya ini mau ini itu nggak bisa. Akhirnya apa? Marah sama Tuhan. Tapi saya selalu ngomong gini, masa tua itu masa untuk apa sih? Masa untuk menikmati Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan itu sudah bekerja di dalam hidup kita luar biasa. Ada waktunya bagi kita itu untuk tenang. Tuhan menciptakan dunia 6 hari. Hari ke-7 ngapain Tuhan? Istirahat. Yang dilakukan Tuhan istirahat apa? Tidur karena capek? Enggak. Tuhan istirahat itu kenapa? Menikmati hasil karyanya. Amin. Menikmati hasil karyanya di hari 1 sampai 6. Akhirnya dia punya waktu tenang menikmati hasil karyanya. Sekarang ini ketika kita sudah berusia lanjut, itu waktunya bagi kita untuk tenang menikmati hasil karya kita. Menikmati Tuhan telah berkarya melalui kita, mensyukuri berapa banyak orang yang sudah diberkati oleh pelayanan kita. Amin. Ada berapa banyak orang yang sudah diubahkan hidupnya melalui kita. Makanya untuk kita yang belum berusia lanjut, saya mau kasih tahu, ayo pakai hidup kita melayani Tuhan, melayani sesama, supaya nanti pada waktu kita tua, kita tuh bisa tenang melihat, bersyukur bahwa Tuhan telah memakai kita menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Kalau kita tidak menggunakan hidup kita, nanti pada akhirnya kita melihat ke belakang dan kita menyesal. Kita akan berkata, aku telah membuang percuma hidupku. Dan saya akan benar-benar tutup dengan sebuah pertanyaan dari anak saya. Anak saya pada waktu SMP dan SMA, saya antar ke sekolah. Lalu anak saya bertanya begini, Pak, kalau Tuhan panggil Papa sekarang, mati hari ini, Papa puas nggak dengan hidupnya Papa? Pertanyaannya sedikit kurang ajar ya, papanya masih sehat gitu. Tapi saya tahu itu pertanyaan yang bijaksana. Anak saya tanya, Papa puas nggak seandainya hari ini mati? Dan saya jawab, Papa puas. Terus anak saya tanya, kenapa Papa puas? Terus saya jawab, karena Papa telah memberikan hidup kepada Tuhan dan untuk sesama. Hidupnya Papa sudah berdampak untuk orang lain. Yang paling penting impact, bukan income. Makanya
Papa bangga dengan hidupnya Papa. Bersyukur bahwa Tuhan telah pakai Papa. Papa memberi diri kepada Tuhan, menjadi berkat untuk sesama. Pertanyaan saya, maukah hari ini kita nggak usah pusing sama berkat Tuhan, fokus sama Tuhan. Nggak usah bingung Tuhan mau kasih apa, tapi pikirkan apakah saudara mau memberi hidup saudara untuk Tuhan. Itu yang lebih penting. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami memulai tahun yang baru ini mungkin dengan ketakutan, mungkin dengan kecemasan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Mungkin ada banyak kekhawatiran tentang tahun yang baru, atau mungkin tentang kondisi kami sendiri. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan mengingatkan bahwa Engkau adalah gembala kami. Terima kasih. Dan kami tahu Engkau gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi kami, domba-domba-Mu. Kami bersyukur kalau nyawa-Mu saja Engkau berikan ya Tuhan. Kami percaya yang lain-lain Tuhan akan bereskan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami tidak mencari berkat-berkat-Mu, tapi menikmati Engkau di dalam hidup kami. Kami puas di dalam Tuhan, disegarkan setiap hari, dan kami aman bersama dengan Tuhan. Apapun yang sedang kami jalani sekarang, kami aman bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu pada akhirnya kemenangan akan menjadi milik kami. Kami tahu kemenangan menjadi milik kami karena peperangan menjadi bagian Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, tolong kami semua supaya kami memberikan hidup kami kepada-Mu dengan sungguh-sungguh, memberikan hidup untuk orang lain, supaya kami berdampak bagi orang lain. Dan itulah kenikmatan kami di dalam hidup ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan ya, menghadapi tahun yang baru, kita terima cara pikir kita yang baru. Dan hari ini bukan bukan kebetulan kalau kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan melalui yang lainnya. Mewakili pimpinan, pengurus, pengerja dan seluruh jemaat Mandari mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pak Yakub. Saya harap ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Tolong kami dikasih waktu lagi untuk selanjutnya kita bisa sama-sama menikmati firman Tuhan. Terima kasih. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Menghadapi tahun 2024, tahun yang semua orang katakan tahun penuh tantangan. Tuhan sudah memberikan isi hati-Mu, suara-Mu, kebenaran-Mu kepada setiap kami. Kami tidak perlu takut. Kami asal ada Tuhan, itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hari-hari kami semakin percaya kepada Tuhan dan semakin mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Maka ketika nanti kami akan mengakhiri tahun 2024, setiap jemaat-Mu di ibadah Mandari berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih buat suara-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu, tambah-tambahkan urapan-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, di sana hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang. Di mana-mana suara hati-Mu terdengar oleh jemaat-Mu, dan banyak jiwa diubah dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Yakub Trihandoko beserta seluruh keluarganya, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah menyempatkan datang berdoa bersama, maupun juga yang melihat di dalam rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami, sehingga setiap hari kami semakin maju di dalam Tuhan. Kami semakin menunjukkan progres yang baik, yaitu Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kirimkan malaikat-Mu menyertai dan mengantarkan kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Besok Minggu pertemukan kembali di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Malam hari ini kami teringat Pak Hans T yang tidak bersama-sama dengan kami. Beliau sedang ada di rumah sakit.
untuk menjalani endoskopi. Tuhan yang akan pimpin setiap tangan dokter, sehingga yang menjadi masalah di dalam tubuhnya itu dapat ditemukan, dan kembali lagi Engkau bekerja Tuhan, Engkau menyembuhkan Pak Han, sehingga boleh bersama-sama dengan kami di doa malam Jumat yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah doa malam Mandarin sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang tiba waktunya kami mengangkat tangan kami untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.